Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa ba'd. Para hadirin yang saya hormati, alhamdulillah malam hari ini kita diberi kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian tentang tokoh-tokoh pengukir sejarah. Dan malam hari ini kita akan berbincang, kita akan membahas sedikit tentang salah satu tokoh yang tentunya masih dalam kategori para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tokoh yang hidup sezaman dengan Nabi, berguru dengan Nabi, dan termasuk prajurit yang setia mengawal dan membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tokoh kita kali ini, malam hari ini, bernama Usaid ibn al-Hudhair. Usaid ibn al-Hudhair, beliau salah seorang tokoh sebelum Islam dan setelah Islam. Sebelum Islam, beliau adalah seorang pemimpin di tengah-tengah kaumnya, dan ayahnya juga adalah seorang tokoh terpandang dan juga ditaati yang bernama Hudhair al-Kataib. Ayahnya ini pemimpin dari suku Aus dan terbunuh sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau ayahnya terbunuh 6 tahun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah. Dan kepemimpinan ayahnya kemudian diwarisi oleh Usaid, dan alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala Usaid menerima agama Allah, menerima seruan yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usaid seorang pahlawan yang telah mewarisi keberanian, kedermawanan, dan juga kecerdasan. Beliau dikenal sebagai seorang tokoh yang memiliki pandangan-pandangan yang tajam. Dan demikianlah seseorang yang mampu membaca, mampu menulis, kemudian memiliki pandangan-pandangan, maka dia akan diangkat sebagai tokoh di tengah-tengah masyarakat. Usaid bin al-Hudhair memeluk agama Allah Subhanahu wa taala melalui perantara sahabat yang mulia, yaitu Mus'ab bin Umair. Tentunya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mus'ab bin Umair untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala di kota Madinah. Sebelum Nabi hijrah, Nabi mengutus utusan, dan beliau atau Mus'ab bin Umair ini dikenal sebagai duta Islam pertama. Dan perlu kita ketahui bahwa Mus'ab bin Umair sebelum memeluk agama Allah merupakan pemuda yang tampan, yang dikenal dengan bau harum pakaiannya, pemuda yang kaya, yang sangat disayang oleh ibunya. Namun ketika memeluk agama Allah, dia pun terusir. Dan dia meninggalkan segala kemewahan. Dia meninggalkan dunia yang dulu dia genggam. Bahkan tidak hanya menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia pun menjadi utusan Rasulullah. Berangkat ke kota Madinah untuk mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dari tangan Mus'ab bin Umair inilah
Usaid mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Al-Imam Ibnu Ishaq meriwayatkan bahwa ketika As'ad bin Zurarah, ya, As'ad bin Zurarah ini rumah yang ditinggali oleh Mus'ab bin Umair ketika berdakwah di kota Madinah. Ketika As'ad bin Zurarah keluar membawa Mus'ab bin Umair menuju perkampungan Bani Abdul Ashhal dan perkampungan Bani Zafar, Sa'ad bin Mu'ad adalah putra bibi As'ad bin Zurarah. Ya. Sa'ad bin Mu'ad merupakan kawan dekat Usaid bin Hudhair. Merupakan kawan dekat. Lalu As'ad bin Zurarah membawa Mus'ab masuk ke dalam salah satu kebun milik Bani Zafar. Di atas sebuah sumur yang diberi nama Bi'r Marq. Keduanya duduk di kebun itu, lalu berkumpullah bersama keduanya sejumlah orang yang sudah masuk Islam. Sa'ad bin Mu'ad dan Usaid bin Hudhair saat itu merupakan pemimpin kaum mereka. Dan mereka belum memeluk agama Allah. Sa'ad bin Mu'ad dan Usaid bin Hudhair, pemimpin di tengah-tengah kaum mereka. Yaitu Bani Abdul Ashhal. Ketika keduanya mendengar tentang Mus'ab bin Umair yang datang ke kota Madinah, yang dianggap membawa ajaran baru, ajaran yang berbeda dengan ajaran yang telah mereka yakini selama ini, berkatalah Sa'ad bin Mu'ad kepada Usaid bin Hudhair, "Wahai Usaid, temuilah kedua lelaki yang telah datang ke kota kita, yang telah datang ke perkampungan kita untuk membodohi kaum lemah kita." Jadi mereka menganggap dakwah Rasulullah SAW itu adalah dakwah yang mengejek, ya, mengejek keyakinan mereka. Padahal Nabi SAW tidak mengejek keyakinan mereka. Nabi hanya menyampaikan ajaran tauhid. Nabi hanya memperkenalkan Tuhan yang sesungguhnya, yang layak diibadahi, yang layak dipatuhi dan ditaati. Mereka menganggap itu sebuah pelecehan terhadap agama mereka. Berilah kepada keduanya pelajaran dan larangnya keduanya datang ke kampung kita. Demikian kata Sa'ad bin Mu'ad kepada Usaid bin Hudhair. Kamu berangkat temui orang-orang itu, berilah pelajaran kepada mereka, usirlah mereka dari perkampungan kita. Ya. Kata Sa'ad bin Mu'ad, kalau seandainya As'ad bin Zurarah bukan dari keluargaku, sebagaimana yang telah engkau ketahui, sudah pasti aku sendiri yang akan menangani hal itu. Jadi Sa'ad bin Mu'ad tidak mau mengusir Mus'ab dan As'ad karena As'ad masih ada jalinan kerabat. Ya. Sa'ad bin Mu'ad merupakan anak bibi dari As'ad bin Zurarah. Maka Sa'ad bin Mu'ad menyuruh Usaid untuk menemui mereka dan mengusir mereka dari perkampungan mereka. Lalu Usaid bin Hudhair mengambil tombaknya, ya, kemudian datang bergegas menemui kedua orang itu. Tatkala As'ad bin Zurarah melihatnya, berkatalah ia kepada Mus'ab bin Umair, "Ini yang datang kepadamu adalah pemimpin kaumnya." Kata As'ad bin Zurarah, "Wahai Mus'ab, yang datang ini, yakni Usaid ini, adalah pemimpin kaumnya. Karena itu, ikhlaslah kepada Allah dan mohonlah pertolongan kepada Allah untuk dapat meyakinkan orang ini. Karena dia adalah tokoh." Itu ketika melihat Usaid datang menghampiri mereka. Mus'ab berkata, "Jika ia mau duduk, aku akan berbicara kepadanya." Lalu Usaid berdiri di hadapan keduanya, seraya mencaci maki, mengumpat, kemudian berkata, "Apa yang membuat kalian berdua datang? Dan kemudian membodohi orang-orang lemah di antara kami. Mengata-ngatai kami sebagai orang-orang bodoh. Tinggalkanlah kami," kata Usaid, "tinggalkanlah kami. Jika kalian berdua masih membutuhkan nyawa kalian, hendaknya kalian segera pergi dari perkampungan kami." Ya, diancam mati. Tapi
Mus'ab ibn Umair radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu dengan keimanannya dan keyakinannya, karena beliau membawa risalah yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mus'ab pun tidak gentar dan tidak takut, dan dia menjawab dengan santun. Kata Mus'ab, tidakkah engkau duduk dulu lalu mendengarkan? Jika engkau menyukai perkara ini, perkara yang akan saya sampaikan, maka engkau dapat menerimanya, dan jika engkau tidak menyukainya, maka engkau akan terbebas dari apa yang tidak engkau suka itu. Saya akan menyampaikan sesuatu, jika engkau menyukai, Anda bisa menerima. Jika tidak Anda sukai, Anda bisa menolak. Duduklah. Namun Usaid, sebagaimana saya katakan, adalah orang yang berakal, berakal sehat. Sehingga akal sehatnya ini masih bisa mengontrol nafsunya. Padahal dia betul-betul sudah marah. Tapi mendengar itu dia bilang, ya betul juga sih. Apa salahnya saya mendengar? Ya. Kalau orang memang kurang berakal sehat, ya jarang dia mau mendengar orang. Emosinya lebih tinggi daripada akal fikirannya. Ia berkata, bahkan Usaid berkata, engkau telah memberi penawaran yang adil. Kemudian Usaid bin Hudhair menancapkan tombaknya, lalu menghadap keduanya, menghadap Mus'ab dan As'ad. Kemudian Mus'ab berbicara kepadanya tentang Islam, lalu membacakan kepadanya Al-Quran. Ketika Mus'ab bin Umair menyampaikan risalah Islam, dan sebelumnya Mus'ab mengatakan, demi Allah kami mengetahui secercah cahaya Islam di wajahnya sebelum ia berbicara, yaitu berasal dari mimiknya yang cerah dan bercahaya. Ketika Mus'ab bin menyampaikan ajaran Islam yang dia ketahui, maka Usaid berkata, alangkah bagus dan indahnya perkataan ini. Alangkah bagus dan indahnya ajaran ini. Lantas, apa yang kalian lakukan bila ingin masuk ke dalam agama ini? As'ad dan Mus'ab berkata, kalau engkau ingin masuk ke dalam agama ini, engkau mandi, lalu menyucikan pakaianmu, kemudian membaca syahadat, kemudian sholatlah. Maka ia segera bangkit, lalu mandi, mensucikan pakaiannya, membaca kalimat syahadat, kemudian berdiri tegak, lalu sholat 2 rakaat. Tentu sholat sesuai dengan kemampuannya. Kemudian berkata kepada keduanya, Usaid berkata kepada keduanya, sesungguhnya di belakangku ini ada seorang lelaki yang jika ia mengikuti kalian berdua, maka tidak seorang pun dari kaumnya yang akan tertinggal. Jika orang ini di belakangku ini, kalau dia mengikuti kalian, artinya memeluk agama Islam, maka di belakangnya dia akan mengikuti dia. Artinya dia adalah seorang tokoh yang diamini oleh pengikutnya. Dia masuk Islam, semua pengikutnya pasti akan masuk Islam. Siapa dia? Yaitu Sa'ad bin Mu'ad, kawan dekatnya Usaid bin Hudhair. Ya, kemudian diceritakan bagaimana proses masuk Islamnya Sa'ad bin Mu'ad, yang intinya bahwa Usaid bin Hudhair ketika memeluk agama Allah, dia tidak langsung mengajak Sa'ad bin Mu'ad untuk memeluk agama Allah, tapi dia kemudian melakukan semacam drama atau taktik, ya, bagaimana Sa'ad bin Mu'ad ini terpicu untuk mendatangi As'ad bin Zurarah. Ya, ini ada kisahnya yang agak panjang. Intinya akhirnya Sa'ad bin Mu'ad pun datang kepada As'ad bin Zurarah dan kemudian mendapatkan penjelasan tentang Islam, dan Sa'ad bin Mu'ad pun mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dengan masuk Islamnya Usaid bin Hudhair dan Sa'ad bin Mu'ad, maka kaumnya pun seluruhnya memeluk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimulai dari Mus'ab bin Umair, As'ad bin Zurarah, kemudian Usaid, dan Usaid memberikan termasuk memiliki kontribusi
dalam masuk Islamnya Sa'ad bin Mu'ad. Akhirnya kota Madinah tidak ada satupun rumah di kota Madinah kecuali telah mendengar dan memeluk agama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa agama ini begitu cepat diterima, begitu cepat tersebar? Karena dia sesuai dengan fitrah manusia. Ketika agama ini disampaikan dengan benar, disampaikan dengan baik, ditunjukkan perilakunya dengan baik, orang pun akan banyak menerima daripada menolak. Kecuali orang-orang yang telah dibutakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ma'asyiral muslimin, para pendengar yang saya hormati, Usaid, dia adalah orang yang menyebabkan Islamnya Sa'ad bin Mu'ad, yang juga memiliki keutamaan yang luar biasa. Kemudian ketika Usaid bin Hudzair mendengar bahwa Rasulullah SAW diizinkan hijrah ke kota Madinah, maka kegembiraan yang luar biasa yang dirasakan oleh Usaid bin Hudzair. Dia telah menanti kedatangan Rasulullah SAW. Ya. Ketika dia bertemu dengan Rasulullah, maka semakin baik keislamannya, bahkan dia telah melaksanakan ibadah-ibadah yang luar biasa. Ia senantiasa berpuasa, senantiasa salat di malam hari, dan senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran dan membacanya dengan penuh kecintaan dan keikhlasan. Usaid bin Hudzair sangat cinta dengan Al-Quran, sangat cinta dengan Qiyamul Lail. Beliau menjadi orang yang terbiasa menegakkan puasa. Dan Usaid pun karena seringnya membaca Al-Quran, mencintai Al-Quran, sehingga dia pun dikenal sebagai orang yang sangat banyak membaca Al-Quran. Dan bukan itu saja, tapi orang yang sangat merdu suaranya ketika membaca Al-Quran. Ada satu kisah yang menakjubkan yang berkaitan dengan Usaid bin Hudzair dalam kaitannya dengan Al-Quran. Disebutkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu tabaraka wa ta'ala. Abu Sa'id bercerita bahwa Usaid bin Hudzair pada suatu malam membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran di tempat pengeringan kurma. Ketika dia membaca Al-Quran, tiba-tiba kudanya melompat-lompat. Lalu ia membaca lagi, kemudian kudanya melompat-lompat. Lalu ia membaca lagi, kudanya pun melompat-lompat. Sampai kata Usaid bin Hudzair, melihat kudanya yang bergerak dan melompat-lompat, aku khawatir kudaku itu akan menginjak putraku yang bernama Yahya. Usaid bin Hudzair membacakan Al-Quran, kudanya melompat-lompat. Lalu aku datang ke tempat kuda itu, namun tiba-tiba ada semacam awan yang menaungi di atas kepalaku. Di dalamnya ada semisal lentera yang naik, yang terus menaik, yang menjauh ke atas angkasa, hingga aku tidak dapat melihatnya lagi. Jadi ketika dia berhenti membaca, dia melihat ada semacam lentera yang naik, cahaya, sampai ke angkasa. Diceritakan kepada Rasulullah SAW kejadian pada malam hari itu. Maka kata Nabi SAW, ya Usaid, teruslah membaca. Tilkal malaikatu kanat tastami'u laka walau qara'ta la asbahat yarahan nas ma tastatiru minhum. Ya Usaid, cahaya itu adalah para malaikat-malaikat yang sedang mendengarkan bacaanmu. Andai kata engkau membaca terus, pastilah orang-orang akan dapat melihat apa yang selama ini terhalang dari mereka. Yani orang akan melihat malaikat. Kalau engkau terus membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat cinta dengan bacaannya Usaid. Malaikat rindu dengan bacaannya Usaid. Ya. Dan ini tentu dari keikhlasan dan keimanan ma'asal muslim dan kecintaan kepada Al-Quran. Orang yang dekat dengan Al-Quran itu, dia juga pasti didekati oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat-malaikat rahmat. Sehingga orang yang dekat dengan Al-Quran, dia akan memperoleh keberkahan. Dia akan memperoleh kebaikan. Ya.
Cara kita mengundang malaikat rahmat ke rumah kita, mengundang keberkahan ke rumah kita, bacalah Al-Quran. Dekatkan diri kita dan keluarga kita dengan Al-Quran. Itu malaikat berbondong-bondong turun mendengarkan bacaannya siapa? Usaid bin Hudhair. Usaid bin Hudhair juga ikhwani fillah dikisahkan juga memiliki karamah yang lain. Ini sebuah karamah. Malaikat turun, terlihat ada cahaya. Beliau juga diriwayatkan memiliki atau pernah menampakkan sesuatu yang luar biasa yang disebut di dalam agama kita yaitu sebagai karamah. Karamah itu adalah keluar biasa, sesuatu yang luar biasa yang dimiliki oleh wali-wali Allah. Namun ingat ma'asyiral muslimin, tidak semua wali Allah itu memiliki karamah yang luar biasa atau sesuatu yang luar biasa, tidak semuanya. Jadi tidak harus syarat menjadi wali Allah itu pun bisa melakukan ini dan itu, tidak. Ini yang pertama. Yang kedua, karamah itu datangnya tiba-tiba dan biasanya tidak terulang. Ya. Jadi kalau ada orang setiap saat punya bisa menunjukkan sesuatu yang luar biasa, belum tentu karamah itu. Biasanya datangnya tiba-tiba tanpa diminta atau diinginkan oleh orang yang bersangkutan. Namun Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan karamah tersebut. Ya. Usaid bin Hudhair diriwayatkan dari Anas bin Malik. Ya. Usaid bin Hudhair dan Abbad bin Bishr berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam yang gelap gulita. Dan kita tahu zaman itu belum ada penerangan seperti sekarang ini. Tatkala keduanya keluar, artinya pergi, pulang dari tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu tongkat dari mereka berdua mengeluarkan cahaya. Maka keduanya berjalan di bawah cahayanya. Tatkala keduanya berpencar, maka tongkat milik salah seorang dari keduanya tetap mengeluarkan cahaya. Masing-masing tongkatnya mengeluarkan cahaya. Namun kejadian ini hanya sekali. Tidak kemudian Usaid punya tongkat ajaib atau Abbad bin Bishr punya tongkat ajaib dan ilmu ini tidak bisa dipelajari. Ya, ilmu ini adalah pemberian dari Allah, itu yang disebut dengan karamah. Kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, jika engkau melihat seseorang berjalan di atas air, maka jangan cepat-cepat mengatakan itu karamah. Itu bisa jadi perbuatan iblis. Apa yang membedakan orang ini mendapatkan karamah, yang itu tidak, bukan mendapatkan karamah? Apa yang membedakan ini pemberian Allah, itu adalah tipu daya iblis? Yang membedakan adalah perilaku dari orang yang bersangkutan. Apakah dia termasuk orang yang dekat dengan Allah? Apakah dia termasuk orang yang mengikuti syariat Muhammad SAW dan tidak mengada-adakan syariat baru? Kalau dia adalah orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, mengikuti syariat Muhammad SAW, apa yang terjadi, yang luar biasa terjadi, bisa jadi itu adalah karamah. Namun diingat, karamah biasanya tidak terjadi berulang-ulang. Ya. Usaid tidak kemudian setiap hari tongkatnya mengeluarkan cahaya, tidak. Waktu datangnya tiba-tiba. Usaid mendapatkan, Allah tunjukkan karamah pada diri Usaid bin Hudhair. Dan Usaid bin Hudhair sangat mencintai Rasulullah SAW. Ya. Dan tentu kita bicara sahabat itu ya semuanya cinta Nabi. Dari mana buktinya? Dari jihad-jihad mereka, perjuangan mereka dengan Rasulullah SAW. Ya, kalau berbicara tentang mereka sudah tidak perlu kita mencari-cari bukti yang banyak karena sudah sangat jelas. Ada satu peristiwa yang menunjukkan bagaimana cintanya Usaid bin Hudhair dan inginnya Usaid bin Hudhair itu memeluk Rasulullah SAW. Usaid bin Hudhair ini seorang pemimpin, ya, tentu pemimpin yang berwibawa, yang tegas, bukan pemimpin pengecut, ya, pemimpin yang betul-betul punya wibawa, yang mengatakan al-haq, yang melakukan sesuatu dan bertanggung jawab. Itulah pemimpin yang hak, pemimpin yang sejati, pemimpin yang contohkan di dalam Islam. Usaid bin Hudhair seorang pemimpin, namun beliau juga dikenal sebagai orang yang senang bercanda. Ya. Beliau pemimpin. Beliau adalah orang yang menjadi istilahkan ruhban bil lail.
Orang yang kalau sudah masuk malam hari itu seperti seorang pendeta, yakni apa? Rohban, yakni orang yang ahli ibadah. Ya. Malamnya tahajud, siangnya puas, ibadahnya luar biasa kepada Allah. Tapi meskipun demikian, beliau ketika berjumpa dengan saudara-saudara, sahabat-sahabatnya bercanda. Tidak kemudian menunjukkan kekhusyuan, dia pegang tasbih besar-besar, seakan-akan dia ahli khusyuk. Lah. Ya. Kalau khusyuk di antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kekhusyuan dia terlihat antara dia dengan Allah, yang Allah yang melihat. Ya. Namun ketika bersama dengan sahabat-sahabatnya, dia suka bercanda. Dan orang yang murah senyum. Ya. Orang yang murah senyum. Tatkala ia berada di sisi Rasulullah SAW, pernah berada bersama dengan Rasulullah SAW, dia pernah berbicara yang membuat sahabat-sahabat yang lain tertawa. Tiba-tiba Rasulullah SAW menusuk lambungnya, ya, menusuk bukan tusuk pakai pisau ya, ditusuk mungkin guyon juga. Maka ia pun berkata, Usaid berkata, ya Rasulullah, engkau telah menyakitiku wahai Rasulullah. Engkau telah menusuk lambungku wahai Rasulullah. Kata Nabi SAW, kalau begitu balaslah aku. Karena beliau SAW seorang pemimpin yang bertanggung jawab, yang tidak akan menzalimi siapapun. Tidak akan menzalimi siapapun. Huwal Islam, huwal Muslim. Beliau tidak hanya berbicara tapi memberikan contoh. Ketika ada sahabat yang merasa terzalimi, sekalipun itu bukan kezaliman, kata Nabi, balaslah aku. Siapa beliau? Sayyidul Mursalin. Ini saya katakan, Usaid belajar dari seorang pemimpin yang hak, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun sekarang banyak orang mengaku pemimpin, menjabat sebagai jabatan pimpinan, tapi kebanyakan mereka adalah para pengecut. Ya, terkadang mereka tidak memperhatikan, tapi mereka melakukan kezaliman. Walaupun katanya agamanya Islam, katanya agamanya Muslim. Usaid bin Hudzair, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Usaid bin Hudzair, balaslah aku. Maka kata Usaid bin Hudzair, ya Rasulullah, aku akan membalas. Ya. Tapi engkau masih menggunakan baju. Sementara aku tadi langsung menusuk di lambungku. Ya. Sedangkan engkau masih menggunakan pakaian ya Rasulullah. Maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam menyingkap bajunya. Apa yang dilakukan oleh Usaid bin Hudzair, apa yang tersingkap tersebut, yang terlihat kulit Nabi SAW oleh Usaid bin Hudzair dirangkul dan dicium. Ya. Kata Usaid bin Hudzair, demi Allah ya Rasulullah, saya tidak ingin membalas dendam, saya tidak ingin melakukan apapun terhadapmu ya Rasulullah. Inilah yang saya inginkan ya Rasulullah. Saya ingin kulitku menempel di kulitmu yang mulia. Dan Usaid merasa lega ketika mampu memeluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang aku inginkan ya Rasulullah. Demikianlah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Usaid bin Hudzair sebagaimana sahabat-sahabat yang lain mengikuti berbagai macam peperangan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menunjukkan kepahlawanan, termasuk ketika dalam perang Uhud, ya. Beliau termasuk orang-orang yang thabat, orang-orang yang tetap kokoh dalam pertempuran, sekalipun sebagian sudah kebingungan karena terdengar Nabi SAW telah wafat. Dan ada satu sikap yang luar biasa yang menjadi catatan dalam sejarah Islam, yang menjadi nilai bagi Usaid bin Hudzair, yaitu bagaimana Usaid bin Hudzair bisa mempersatukan kaum muslimin ketika hampir terjadi perpecahan, yaitu pada peristiwa Saqifah Bani Sa'idah. Ya. Peristiwa di mana para sahabat Rasulullah SAW berusaha untuk menunjuk seseorang menjadi pemimpin sepeninggal Rasulullah SAW. Tatkala Rasulullah SAW wafat,
hampir saja api fitnah berkorbar di antara sesama sahabat Rasulullah karena isu seputar pemilihan orang yang pantas menggantikan Rasulullah. Masing-masing kelompok Ansar menganggap bahwa merekalah yang paling berhak menggantikan kepemimpinan setelah Rasulullah SAW. Kelompok Muhajirin merasa merekalah yang paling berhak menggantikan kepemimpinan sepeninggal Rasulullah SAW. Dan saat itu termasuk Abu Bakar As-Siddiq. Beliau berbicara, demi Allah, engkau telah mengetahui wahai Sa'ad bahwa Rasulullah SAW pernah berkata sementara engkau sedang duduk, Quraisy wulatu hadzal amr. Ya. Karena termasuk yang mengajukan usulan adalah Sa'ad. Dan Abu Bakar mengingatkan, wahai Sa'ad, engkau pernah mendengar Nabi SAW mengatakan Quraisy wulatu hadzal amr. Orang-orang Quraisy merupakan pemimpin atas urusan ini. Sa'ad berkata engkau benar. Ya. Inilah keistimewaan sahabat Rasulullah. Ya, ketika terjadi perdebatan, pertikaian, ketika kemudian ada satu keputusan dari Rasulullah, mereka pun tunduk. Mereka mengatakan, "Na'am, hadza sahih." Ini benar. Apa yang kau ucapkan benar. Ya. Kemudian, namun masalah belum selesai. Ya. Lalu hiruk pikuk semakin menjadi dan suara-suara semakin meninggi diceritakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar, ya, dan di dalam riwayat Ibnu Abbas dari Umar bin Khattab. Jadi sampai terjadi perdebatan sehingga terdengar suara-suara itu semakin meninggi. Sehingga kami khawatir terjadi perselisihan pendapat, bahkan percekcokan, pertengkaran. Maka Usaid bin Hudzair, ya. Usaid bin Hudzair dari mana? Dari kalangan mana? Dari kalangan Ansar, ya. Orang-orang yang menolong, orang-orang yang tinggal di Madinah. Dia pun mengambil tangannya Abu Bakar As-Siddiq, menggenggam tangannya Abu Bakar As-Siddiq dan menjadikan jabat tangannya sebagai bukti dia menerima kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Sekalipun Abu Bakar As-Siddiq dari kalangan Muhajirin. Dia sebagai tokoh dari kalangan Ansar. Dia mengulurkan tangannya. Dan dia mengatakan, kami membaiat. Engkaulah yang pantas menjabat sebagai khalifah. Maka dengan perlakuan atau apa yang dilakukan oleh Usaid bin Hudzair ini, orang-orang Ansar pun ridha. Ya. Akhirnya pertikaian itu tidak menimbulkan dampak yang lebih buruk. Ya. Usaid bin Hudzair sekalipun dari kalangan orang-orang Ansar tidak kemudian mempertahankan. Dia melihat pentingnya persatuan dan melihat memang kepantasan Abu Bakar Siddiq. Maka dia pun melakukan inisiatif untuk menjabat tangannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an. Maka ketika dia menjabat tangannya Abu Bakar As-Siddiq, orang-orang Ansar pun yang awalnya tidak ridha ikut menjabat tangannya Abu Bakar As-Siddiq dan ikut membaiat Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Dari apa yang dilakukan oleh Usaid bin Hudzair, dan ini merupakan ikhwani fillah salah satu prestasi yang luar biasa. Prestasi di mana seseorang mampu menyatukan, mampu mendamaikan, dan inilah ciri juga dari ciri dari kepemimpinan yang tepat, dari kepemimpinan orang-orang yang cerdas. Usaid bin Hudzair, kemudian beliau menjadi seorang sahabat Rasulullah, menjadi da'i sepeninggal Rasulullah. Beliau terus berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu tabaraka wa taala an. Ya. Usaid bin Hudzair akhirnya menemui panggilan Allah, menemui Rabbnya di zaman kekhalifahan Umar bin Khattab. Ya, beliau meninggal di Madinah tahun 20 Hijriah dan jasadnya beliau diusung sendiri oleh Umar bin Khattab. Dan beliau termasuk sahabat yang dimakamkan di Baqi'.
Umar bin Khattab radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an ketika mengetahui ketika Usaid wafat ini ternyata dia masih memiliki hutang, ya. Lalu anak-anaknya ingin menjual tanah milik Usaid. Tentu hutangnya sahabat ya, bukan hutang-hutang untuk keperluan-keperluan yang tidak penting seperti kita, ya. Ketika Umar tahu dia memiliki hutang, maka dan anak-anaknya ingin menjual aset dari Usaid bin Hudzair ini untuk membayar hutang-hutangnya, maka kata Umar bin Khattab, saya tidak ingin melihat anak-anaknya Usaid menjadi beban bagi orang lain. Maka Umar pun memanggil orang-orang yang memberi pinjaman kepada Usaid, kemudian membuat perjanjian kepada mereka bahwa lahannya Usaid ini kan ada tanam-tanaman, mereka akan diberi dari situ, dibayar dari situ, dan mereka pun semuanya ridha. Akhirnya ladang pun tidak jadi dijual. Demikianlah juga pemimpin seorang Umar, ya, seorang Umar bin Khattab, pemimpin yang betul-betul mengasihi dan menyayangi rakyatnya. Demikian ikhwani fillah azzalallahu iyyakum yang berkaitan dengan Usaid bin Hudzair. Semoga kita bisa meneladani beliau dan mengikuti jejak beliau, bagaimana cintanya beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana komitmen beliau untuk melaksanakan ajaran-ajaran Rasulullah SAW, bagaimana pembelaan beliau terhadap agama Rasulullah SAW. Mereka lah pemimpin-pemimpin yang sesungguhnya. Mereka lah orang-orang yang pantas kita jadikan teladan, dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla mengumpulkan kita dan mereka di syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita bisa berkumpul dengan mereka? Cintailah mereka. Cintailah para sahabat Rasulullah. Bagaimana kita bisa mencintai mereka? Bacalah kisah-kisah mereka. Karena tanpa membaca kisah-kisah mereka, kita tidak akan mengenal, apalagi mencintai mereka. Saya tutup kajian pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.